masih melukis juga, Serena? Sekolahmu itu buat apa, ha? Udah berapa kali papa bilang, jangan habiskan waktumu dengan hal yang tidak berguna seperti ini. Apa nggak bisa kamu ikut aturan di rumah ini? Kamu pikir hidup itu bisa dibayar pakai lukisan, ha? Bisa kamu makan itu nanti? Papa kamu benar, Seren. Kami capek. Kamu itu anak sulung. Masa nggak bisa beri contoh yang benar? Kamu lihat itu adikmu. Yura selalu juara olimpiade, ranking 1. Guru-guru di sekolah semua kenal dengan Yura. Kami bangga. Terus kamu, lukisan, melamun, nilai jeblok. Kamu ini hidup buat apa, ha? Sudah berapa kali aku bilang, Mah, Pah, aku bukan dia. Aku bukan Yura yang bisa kalian bangga-banggakan di mana-mana. Aku ini aku. Kenapa dari dulu selalu dibandingin? Aku udah melakukan yang terbaik di sekolah. Dan apa salahnya aku ngelakuin hal yang buat aku senang? Kalau kamu masih keras kepala, jangan salahkan mama dan papa kalau hidupmu gagal. Di rumah ini, dinding bicara lebih lembut daripada orang tuaku. Luna? Halo Seren, tugas MTK-nya udah aku kirim ya. Sorry ya baru kirim. Karena aku juga baru pulang dari rumah Vino tadi. Oh, ya udah nggak apa-apa. Makasih ya. Suaramu kenapa? Kok marah ya karena baru aku kirim? Enggak kok. Justru aku berterima kasih kali. Maaf ya kalau aku sering minta jawaban samamu. Gak apa-apa kali, kita kan bestie. Pasti kalau selagi aku masih bisa bantu, pasti aku bantuin kok. Makasih ya. Besok ajarin aku ya jawaban MTK itu. Siap. Yaudah, aku mau tidur dulu ya, udah ngantuk. Iya. Mama papa kenapa sih? Aku udah bilang untuk stop bandingin aku sama Kak Seren. Sebentar lagi ujian akhir semester akan dimulai kan? Kalian harus giat belajar, terutama kamu, Seren. Ujian akhir semesternya 1 bulan lagi kok, Pa. Dan sebelum UAS kan, kami biasanya ulangan harian dulu. Iya, papa tahu. Itu sudah cukup dekat. Kalian harus memperoleh nilai yang tinggi saat UAS dan juga ulangan harian. Terutama Seren. Nilaimu di ujian sebelumnya nggak pernah memuaskan mama dan papa. Dari semenjak sekolah dasar hingga sekarang, kau tak pernah memperoleh nilai yang sempurna. Ini adalah tahun terakhirmu menyandang status sebagai siswa SMA. Tahun yang akan menentukan arah langkah berikutnya. Kamu itu harus bisa masuk di universitas terbesar di Jakarta. Kamu harus masuk lewat jalur tes. Kalau tidak, mama papa nggak akan masukin kamu lewat jalur mandiri. Yang ada mama papa malu sama kerabat-kerabat kita. Karena kamu masuk ke sana lewat jalur mandiri. Kamu harus lolos dengan jalur tes, karena kamu akan mengerti nilai dari sesuatu yang kita dapatkan dari hasil keringat sendiri. Setiap kegagalanmu dalam memperoleh nilai yang baik, itu adalah pukulan untuk mama dan papa. Jadi, di UAS terakhirmu ini di SMA, kamu harus memperoleh nilai yang tinggi. Kami cuma mau kamu jadi yang terbaik. Jadi anak yang bisa kami banggakan, seperti Yura. Jadi, jangan buat mama dan papa malu lagi. Mama papa kenapa sih? Udah berkali-kali aku bilang, berhenti bandingin aku sama Kak Seren. Setiap pujian yang kalian arahkan ke aku, terasa kayak duri yang kalian tanam di antara kami. Semakin sering kalian menyebut namaku dengan bangga, semakin sunyi dunia yang dulu kami bagi berdua. Sekarang Kak Seren gak pernah mau lagi ngomong sama aku. Yura, ini semua demi kebaikan Kak Seren. Kita cuma ingin dia semangat buat belajar, biar dia bisa berprestasi kayak Yura. Kak Seren memang punya potensi, tapi kadang dia nggak sadar kalau dia bisa. Semua ini cuma untuk buat Kak Seren termotivasi, biar gak ngerasa kalah sama kamu. Kami pengen dia tahu, kalau kamu bisa, dia juga pasti bisa. Mah, Pah, gak usah maksa Kak Seren buat jadi kayak aku. Kita beda, dia punya caranya sendiri, dan aku juga. Tapi karena kalian terus-terusan bandingin, sekarang hubungan kami jadi berjarak. Dulu kami dekat, selalu cerita tentang apapun itu. Selalu kemana aja bareng, pergi dan pulang sekolah juga bareng, kemana aja selalu bareng. Sekarang, dia bahkan gak mau lagi lihat aku. Rasanya kayak aku kehilangan kakakku sendiri. Dan itu bukan salah dia, itu karena kalian. Aku gak butuh dibanggakan kalau caranya harus kayak gini.
Wah, sepi bener nih kelas. Biasanya aku datang gak pernah sesepi ini juga. Kecepatan datang kok, Lun. Biasanya kan kau datang agak selalu ngaret. Iya, tadi aku terpaksa datang lebih cepat. Papa udah ngomel-ngomel terus. Soalnya belakangan ini kan aku suka telat berangkat ke sekolah. Jujur aja sih, aku mulai muak jadi siswa. Capek kali rasanya. Tiap hari kayak robot, disuruh ngerjakan tugas terus, ditekan terus. Udah mulai merasa bosan lah aku sama semuanya. Aku juga udah muak. Dari dulu aku udah capek sama semuanya. Soalnya aku gak pernah cukup baik jadi diri sendiri. Apa-apa harus sempurna. Harus begini, harus begitu. Padahal aku cuma pengen dimengerti. Nah kan, masih pagi gini-gini udah sedih-sedih. Jangan gitu dong, Seren. Aku tahu kok, kau sering dibandingin sama Yura. Dan aku paham perasaanmu. Tapi kau tuh jauh lebih kuat dari yang kau kira. Ingat, hidup ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi tentang perjalanan kita untuk jadi diri sendiri. Aku selalu doain semoga orang tuamu bisa segera sadar dan mengerti kalau kau butuh dukungan, bukan tekanan. Oh iya, seperti biasanya, kalau nanti ulangan atau UAS udah deket, datang aja ke rumahku, kita belajar bareng. Udah, santai aja. Yang penting jangan ngerasa sendirian. Aku di sini buatmu, oke? Sama ini X sama dengan 11 minus Y, terus ini dimasukin ke sini, jadi 11 minus Y sama dengan 5, jadinya 11 minus 2Y sama dengan 5, terus dibanding-banding jadinya 2Y sama dengan 6. Seren, kok kenapa? Tolong diperhatikan papan tulisnya. Jangan mengobrol saat saya sedang menjelaskan. Seren, Baru kita masukin lagi ke sini, jadi Seren. Y sama dengan 11 minus 3. Gak apa-apa, Lun. Cuma sakit kepala. Nah ini stepnya kebanyakan menurut aku. Nah triknya X plus Y, X minus Y. Kalau ditambahkan. kau beneran gak kenapa-napa, Seren? Iya loh, Luna. Astaga, udah berbuih mulutku ngejawab pertanyaanmu itu. Ya kau pun kayak orang make tahu. Sering kali minum obat itu. Jadi kalau sakit kepala harus gimana, Luna? Apa harus kubenturkan kepalaku ke dinding? Ya nggak gitu juga anjir. Tapi itu obat apa, Seren? Tempat obatmu aja kayak gak ada label ataupun namanya lah pokoknya. Iya, itu supaya instan aja pas mau dikonsumsi. Jadi aku masukkan ke botol itu. Oh, by the way, aku kemarin kan baru dari rumah Vino karena keluarga kami pada ngumpul. Nah, dia minta aku muljir untuk nyuruh kau nanggepin perasaan dia. Udah berbulan-bulan loh, Seren. Apa nggak kasihan kau lihat dia? Tenang aja lah, Seren. Dia itu baik kali loh. Dari semua sepupuku, aku tuh cuma deket sama dia. Jadi aku tahu pasti sifat dan kepribadiannya. Tapi aku belum bisa jawab, Lun. Ya elah, tinggal jawab aja, Seren. Kau kan juga sukanya sama dia. Iya, tapi aku bingung. Aku nggak yakin. Maaf ya, aku beneran belum bisa jawab. Ya udahlah. Oh iya, ntar pulang sekolah singgah dulu ke rumah aku. Mama aku lagi coba masakan Korea karena hari ini ulang tahun pernikahan mama dan papa. Please Seren, bantuin aku. Aku nggak sanggup jadi kelinci percobaan masakan mama. Udah tahu aku lagi diet. Suka kali ngegagali program diet anak sendiri. Kau juga ada aja, Lun. Badan udah sekurus ini, masih aja sok mengurusi badan. Mau jadi tulang doang apa gimana? Badanmu ini, ketip angin aja udah goyang loh, Lun. Masih mau aja ngurusi badan. Mau jadi fosil museum kau. Enak aja. Aku kan diet tuh biar badan aku kayak Lisa Blackpink. Siapa tahu aku nanti diajak jadi members Blackpink. Cielah, ketinggian kali. Harus jatuh kau. Halo, lagi pada ngapain nih? Seren, kata Vino, kapan kau bakal kasih jawabannya? Kasian Cok, dia sampai gak mau makan kata mamanya. Hah? Serius, Vin? Gak ada. Jangan percaya kok sama dia, Seren. Kalau percaya sama dia menduakan Tuhan. Widih, lagian nih anak ya. Ku kasih tahu aja lah ke kalian semua. Kadang aku ngerasa kayak admin kau, Seren. Setiap gerak-geriknya ditanyainnya ke aku. Menurutmu, dari sikap Seren ke aku, dari tatapannya ke aku, dia emang beneran juga suka nggak sama aku? Aku sih udah muak kali sebenarnya, tapi karena aku nih sahabat setia kan, ku pertahankan juga lah. Kemarin dia tanya ke aku, Vin, kalau aku update story lagu galau, Seren bakal ngerti kode aku nggak ya? Lah, berarti sama dong kita. Dia pernah nanya kayak gini ke aku. Gulun, kalau aku nge-like postingan Seren dari tahun 2021, itu terlalu berlebihan nggak? Hah, itu dia juga pernah bilang ke aku.
Jangan-jangan dia kirim pertanyaan-pertanyaan yang sama ke kita. Fix lah, kita ini bukan dianggap temen. Kita ini call center rasa cinta. Call centernya nggak digaji pula, cuma dibayar pakai curhatan dan kebingungan. Nah iya, nanti kan lagi ngobrol lah. Lagi asik lah kami ngobrol-ngobrol gitu. Ketawa-ketawa. Nah, tiba-tiba dia nyeletuk. Kapan lah ya Seren jawab perasaanku? Apa sebenarnya dia segen ya nolak aku terang-terangan? Niko, Kemarin aja kumpul keluarga, sempet-sempetnya dia nanya itu juga sama aku. nah berarti emang agak apa sepupumu ini? Agak itulah. Agak apa? Ya agak-agak lah itu. Nah, itu masih satu. Belum lagi yang lainnya. Pokoknya lah, hampir tiap hari dia kayak gini, Seren. Maaf ya, Vin. Sebenarnya aku bisa jawab perasaanmu dari dulu. Tapi aku juga lagi berjuang sama perasaanku sendiri. Jujur, aku juga suka sama kau. Tapi kalau suatu hari kau udah ngerasa capek nunggu, ngerasa muak sama ketidakpastian ini, aku ngerti kok. Kau boleh perlahan-lahan ngelepasin aku. Aku gak akan marah, soalnya aku masih sering ngerasa diri aku belum cukup. Maaf ya. Surprise! Astaga, kalian terkejut mama loh. Aduh, terkejut papa. Telat pak terkejutnya. Mungkin om terkejut lihat muka kita kali ya. Emang ada yang salah sama muka kita? Enggak sih, cuman papa kaget aja. Papa kayak terkejut aja lah. Papa pikir tadi artis Korea yang datang ke sini. Ternyata apa pak? Dua kesayangan saya. Selamat hari ulang tahun pernikahannya mama dan papa. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Supaya bisa lihat Luna jadi anak yang sukses dan bisa bahagiain mama dan papa. Semoga mama papa selalu mencintai satu sama lain sampai selama-lamanya. Semoga mama papa juga bahagia selalu. Amin. Terima kasih sayang. Selamat hari ulang tahun pernikahannya buat om dan tante. Terima kasih ya sayang. Ayo kita foto bersama. Iya pak, ambil kamera papa. Ini dia. Ayo Luna, Seren, kita foto berempat. Oke, Luna ada hadiah untuk mama dan papa. Lucu kan? Iya kan? Lucu kan, Ma? Pa? Ya ampun. Mending kamu gak usah ngasih hadiah, Luna. Ya ampun, gak bersyukur kali jadi orang tua. Ya jangan ini juga dong Luna. Mau kemana juga coba pakai kapelan kayak ginian? Ya bisa dipakai pas mama papa kencan, liburan. Ya kemana aja lah, Ma. Intinya ini bisa dipakai untuk di acara yang informal. Ya udah deh, makasih ya. Awas ya, gak dipakai. Maaf ya om, tante. Seren lupa beliin kado untuk om dan tante. Gak apa-apa Seren, kamu hadir ke sini aja udah buat tante seneng kok. Iya, tapi kamu kan jago ngelukis nih ya. Lukis foto kita tadi dong, Seren. Ih, papa. Gak apa-apa tante, Seren juga seneng ngelukis. Nah, Seren aja mau, mah. Papa ini ya, bener-bener. Yaudah deh, Luna aja yang ngelukis gimana? Papa pengen punya lukisan gitu, terus tempel di ruangan tamu kita. Kan keren kali yang tadi lihat orang-orang. Kamu aja yang ngelukis ya. Luna mana bisa ngelukis, Pa. Ya udah, makanya papa minta tolongnya sama Seren. Ya udah om, foto yang mau dilukis tadi kirim aja ke WA Seren ya om. Ya, nanti om dan tante pilihin foto yang terbaik untuk dilukis. Tapi emang kamu gak keberatan kan, Seren? Om takut ngeganggu waktu kamu juga. Enggak kok om, anggap aja itu sebagai hadiah dari Seren untuk om dan tante. Oke, makasih ya. Yaudah, ayo kita makan. Tante udah masukin banyak makanan. Pokoknya, makanan yang ada harus habis bersih, kinclong lah. Ayo makan, semuanya harus habis ya. Tante udah masukin banyak nih, jangan ada yang sisa ya. Mama,
Kalau aku makan semua ini, perut aku bisa jadi balon. Nanti kalau ada angin, terbang pula aku. Justru kalau kurus malah gampang terbang, Luna. Gak Seren, gak Mama, sama aja. Kamu juga makan banyak, Seren. Kelihatannya kamu juga makin kurus ya. Jangan-jangan kamu nyontoh si Luna ini nih kan? Mama juga dulu waktu muda suka diet ketat, makanya anakmu juga kayak kamu. Nah, berarti diet aku ini juga warisan dari Mama. Berarti kalau aku gak suka makan banyak, jangan salahin aku, Pak. Salahin Mama aja. Enak aja. Mama dulu diet karena harus jaga penampilan. Biar papa kamu gak kepincut sama cewek lain. Nah iya, mama kamu ini takut papa berpaling hati sama wanita lain. Karena sekarang aja papa kelihatan ganteng. Apalagi dulu waktu muda. Sampai sekarang aja nih ya, masih ada yang suka gondai papa loh. Ya misalnya kan, kayak minggu lalu lah, papa beli batik, penjualnya bilang gini, wah makin keren pak, pakai batik yang ini. Nah, yang ini juga bagus pak, bapak kelihatan makin ganteng kalau pakai yang ini. Tapi yang ini harganya agak tinggi dikit pak. Nah, kalau yang satu ini nih, buat bapak, kelihatan muda kali pak, kayak umur 17 tahun. Emang kapan papa beli batik? Semua perlengkapan pakaian papa itu kan mama yang beli. Berarti Papa bohong tuh, Mah. Pasti bukan penjual batik yang godai Papa. Siapa yang godai papa? Siapa? Ada mah, Mama pijak beneran kepalanya. papa cuma bercanda tadi mah, sumpah. Seren, kemana aja kamu? Hebat ya, bukan belajar, malah keluyuran dulu sana. Kamu udah pintar apa, makanya nggak belajar? Udah berkali-kali kami bilang, masa depanmu itu bergantung sama usahamu sekarang, bukan cuma main-main. Lihat Yura tuh. Dia nggak main terus-terusan, tapi dia belajar terus. Kalau nggak bisa kasih contoh yang baik untuk adikmu ini, setidaknya kau ikuti sikap baik adikmu. Dia selalu belajar, semangat buat banggain mama dan papa. Kenapa sih kamu nggak bisa dengerin kami? Apa selama ini kami nasihati kamu anggap itu sampah? Apa kamu pikir main-main itu bisa buat kamu sukses? Dengar Seren, ini bukan waktu buat main-main. Kenapa kamu gak pernah denger nasihat orang tua? Jangan cuma jadi beban di rumah ini, tapi buat suatu hal yang positif, yang luar biasa, yang bisa buat mama papa bangga. Dari mana kamu tadi, ha? Apa udah punya pacar kamu sekarang? Jawab pertanyaan papa. Kamu itu punya mulut, dipakai. Awas saja nilai ulangan dan UASmu rendah. Kamu pasti tahu akibatnya. Sudah Yura, kamu lanjut belajar kamu sana. Kakak nggak kenapa-napa kan? Kak, denger dulu kak. Kakak nggak bisa kayak gini. Kakak tuh jadi sering diamin Yura kayak gini terus. Keluar Yura, keluar dari sini. Iya, tapi kakak dengerin aku dulu kak. Kakak jangan terus-menerus bersifat kayak gini sama aku kak. Jadi aku harus gimana? Aku harus ketawa-ketawa gitu, muji segala keberhasilan yang kau peroleh. Kau nggak tahu rasanya jadi aku, Yura. Kau nggak tahu rasanya diminta untuk jadi orang lain. Aku capek dibanding terus sama kau, Yur. Dari kecil mama papa juga kayak gitu kak. Tapi kakak gak pernah menjauh dariku. Gak pernah menjaga jarak sama aku kak. Kau nggak ngerti, Yura. Kau nggak tahu rasanya dibandingin sama saudara sendiri. Kau nggak tahu rasanya dipaksa jadi sempurna seperti yang mereka harapkan. Aku juga manusia, Yura. Aku juga punya perasaan. Kak, aku gak pernah minta kakak jadi seperti aku. Aku cuma pengen kita bisa lebih dekat lagi kak. Aku minta maaf kak, karena aku alasan dari semua itu. Kau nggak ngerti. Setiap hari aku merasa dibebani sama perbandingan itu. Bahkan di dalam kehidupanku sehari-harinya, aku selalu ngerasa aku nggak cukup baik untuk semua orang yang ada di sekitarku. Jadi lebih baik kita fokus ke diri kita masing-masing. Kau juga harus belajar keras, jangan seperti aku. Aku gak pernah maksain kakak jadi aku, atau siapapun itu kak. Aku cuma pengen kita bisa tetap bareng seperti dulu. Aku gak peduli soal perbandingan itu kak. Aku cuma pengen kakak bahagia. Lebih baik kau keluar dari sini, Yura. Kak, aku cuma butuh kakak kembali seperti Kak Seren yang ku kenal. Keluar, Yura. Kak, Keluar! ada apa ini? Kenapa kamu menangis, Yura? Apa yang telah kamu perbuat, Seren? Ada apa ini? Semua ini karena mama dan papa.
Gak salah kirim foto itu papamu, Luna. Maksud aku, kenapa gak foto om dan tante? Atau foto kalian bertiga? Gak salah kirim, Seren. Emang itu yang mereka mau. Kan kau udah tahu kalau mama, papa, dan aku udah anggap kau keluarga. Udah, ayo masuk kelas. Bentar lagi bel pasti bunyi. Nah, bener kan? Anak-anak, belajar ya untuk minggu depan. Kita akan ada tes. Ibu mau ukur kemampuan kalian sebelum UAS. Jadi, nanti sebelum UAS, kita bisa bahas soal yang kalian gak tahu ya. Karena soal UAS nanti juga gak bakal beda-beda banget lah sama soal tes kita. Belajar yang bagus ya. Kalau ada yang mau ditanya, bisa ditanyain di grup kita. Oke anak-anak? Oke, Bu. Udah mau ulangan aja ya. Ajarin aku beberapa materi ibu itu, Lun. Yaudah yuk, mau di kelas atau di perpus? Perpus aja, di kelas juga bising. Anak-anak, ibu ada kabar baik nih. Ibu seneng karena di kelas kita, di mata pelajaran ibu tidak ada yang nilainya di bawah 70. Ibu bangga sama kalian. Untuk hari ini kita bahas soal ulangan ya. Anak-anak, sekolah kita mau adain lomba ngelukis. Jadi, bagi anak-anak yang ingin ikut bisa mendaftarkan diri ya. Pemenang utama dari sekolah akan mewakili sekolah dalam lomba tingkat berikutnya. Ikut aja lo, Seren. Itu kan bakatmu. Harus dipakai, Jir. Aku gak bisa. Ulangan juga udah selesai lo, Seren. Gak salah kau ikut itu. Ya, tapi UAS kan belum. Iya, tapi kan kalau kau menang, bisa jadi perwakilan sekolah kita. Terus kau ikut tingkat daerah, tingkat berikutnya, lumayan tuh. Ntar kau jadi terkenal lo, Seren. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat datang di lomba melukis. Ketika warna bicara lebih dari kata. Hari ini kita tidak hanya akan melihat lukisan. Kita akan menyaksikan keberanian dari jiwa-jiwa muda yang memilih berbicara lewat kanvasnya. Kalian pasti tahu lukisan Starry Night, lukisan langit malam yang penuh pusaran biru dan bintang keemasan itu dibuat oleh seseorang yang sedang bergumul dengan kesedihan terdalamnya. Yah, Vincent van Gogh. Ia tidak banyak bicara, tapi melalui lukisan itu, ia mengungkapkannya. Dan hari ini, kita memberikan ruang yang sama untuk setiap peserta yang mungkin tak pandai berkata-kata, tapi pandai menyampaikannya lewat warna. Tema kita hari ini adalah bebas. Setiap peserta diberi kebebasan penuh untuk menuangkan isi hati dan pikirannya tanpa batasan. Baik, lomba akan kita mulai ya. Pasti pacarku menang. Kasihan. Kasian kan? Kita doakan aja lah semoga terwujud keinginan dia. Amin. Makasih doanya. Noh, itu ada si Yura, adik Seren. Nonton juga dia ya. Ya jadi dia gak boleh nonton gitu. Ya bukan gitu maksudnya. Takutnya nanti Seren malah ngelukis monster. Kan jadi kalah dia. Kenapa pula monster, Jir? Ya nanti dia lihat si Yura gimana? Takutnya karena dia marah kan selalu dibandingin sama si Yura tuh. Malah ngegambar monster. Niko. Yaudah, tutup sana muka Enik. Jangan dia aja lah yang kita tutupin. Vino juga, Cok. Tutup please mukamu bentar, Vino. Pakai masker dah. Nanti Seren gagal fokus. Kenapa pula? Justru ada aku di sini jadi inspirasi dia.
Inspirasi apaan, Nyet? Gini deh aku jelasin. Kebayang nggak? Pas Seren lagi ngelukis. Terus dia lihat kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Matanya nggak sengaja ngetangkap mukamu ini. Seren jadi ngelukis muka sosok misterius yang mengejarnya. Yaitu kau. Baik, sekarang juri-juri akan melakukan penilaian terhadap lukisan-lukisan yang sudah ada di depan kita. Wah, unik-unik ya lukisannya. Coba kita mulai dari sini. Ini makna gambarnya apa ya? Ternyata cinta itu emang buta. Aku udah ngelakuin semuanya untuk dia, tapi dia malah pergi dengan wanita lain. Kura-kura makan kepiting. Aku pikir kita something. Ya, semangat ya buat kamu. Oke, lanjut ke lukisan berikutnya. Nah, ini maknanya gimana nih? Wah, kalau ini mah gampang ditebak. Pasti hati kamu lagi berbunga-bunga ya? Enggak, aku cuma suka sama bunga ini aja. Jadi aku lukis. Wah, aku beli mau nggak? Waduh, hati-hati ya. Ntar mah dibawa ibu ngarah Felicia. Baik, kita lanjut ke lukisan berikutnya. Nah, ini patah hati juga. Iya, diselingkuhi. Aduh, emang cewek-cewek suka gitu. Gak semua cewek kali. Cenderung lebih banyak tuh cowok yang suka selingkuh. Tapi kali ini kasus dia kan cewek yang selingkuh. Iya, tapi tadi kau bilang cewek-cewek yang suka gitu. Berarti secara keseluruhan. Iya, maaf ya. Ya, tapi bener juga ya yang aku bilang tadi. Cowok lah yang cenderung lebih banyak selingkuhi cewek. Setuju. Baik, kita lanjut ya. Wah, ini cantik kali lukisannya. Iya, tapi cantikan kakaknya. Hati-hati ya kak, player dia nih. Oke kak, ini maknanya apa ya? Saya nggak tahu juga. Saya emang terpikir aja untuk ngelukis ini. Ah, masa sih kak? Kalau saya pribadi nih ya, maknanya itu ia melukis wajah yang lama hilang. Saya pun juga bingung mau bilangnya gimana. Ya, intinya cewek dalam lukisan ini ngelukis dirinya sendiri loh. Kalau yang di sini, tahu nggak apa maknanya teman-teman? Saya, Coba kemari. Maknanya, ia melukis dirinya di tengah-tengah senja yang membara, seolah dia ingin berkata, inilah aku. Aku tak ingin lagi sembunyi dalam harapan orang lain. Pas. Ini masuk sih. Kakaknya yang ngelukis gak mungkin gak tahu maknanya. Dia pemalu, Kak. oh kamu kenal dia ya? Iya dong, dia kan sahabat aku. Oh, bestie toh. Pantes lah. Oke lah, terima kasih ya. Selanjutnya, Wah, siapa nih kakak? Temennya ya? Ini Bimo, babi kesayangan aku. oh, pelihara babi ya? Ya, aku pelihara di rumah. Tapi cuman Bimo aja. Kalau pelihara abang ini mau nggak kak? Buat jadiin babi ngepet kak. Kalau abangnya mau nggak apa-apa, lumayan kan? Baik, inilah saat-saat yang ditunggu. Setelah juri memberikan penilaian untuk semua lukisan ini, saatnya kita umumkan siapa yang menjadi juara pertama dalam perlombaan ini yang akan mewakili sekolah kita untuk lomba melukis ke tingkat berikutnya. Dan ya, tanpa membuang waktu lagi, kita akan segera umumin siapa pemenangnya. Kalian tebak siapa? Juara pertamanya Adalah Serena Nayara. Ayo Bu Serena, dipersilakan.
Waduh, cair 5 juta rupiah nih ya. Ngapain kamu bawa piala? Jangan kamu pikir mama papa bangga sama hal itu. Kalau kamu lomba begituan, anak SD juga banyak yang jago melukis dan menangin lomba-lomba kayak gituan. Udah berapa kali papa bilang, jangan buang waktumu sama hal yang gak berguna untuk masa depanmu. Kalau kamu gak bisa ikut aturan di sini, lebih baik kamu pergi aja dari sini. Suruh giat belajar aja susah. Kamu gak lihat itu, ha? Banyak anak-anak di luar sana yang pengen nuntut ilmu. Kamu di rumah ini diberi kebebasan untuk belajar. Tidak pernah mama papa suruh kamu melakukan kegiatan di rumah, seperti mengepel, nyapu, dan lainnya. Cuma buat belajar aja. Tapi ini pun gak bisa kamu lakuin. Kurasa kalau Yura juga sama kayak kamu, bisa mati papa. Tapi Seren, kamu kan udah terpilih untuk menjadi perwakilan sekolah kita. Tapi Seren beneran gak bisa, Bu. Seren harus fokus belajar untuk UAS dan terutama untuk UTBK. Ibu tahu, Nak. Tapi waktu kamu gak bakal banyak habis kok. Kan kamu luangkan waktunya hanya 1 hari aja. Dan itu hanya saat di lomba saja, Seren. Kita gak bakal nginep atau menetap berhari-hari di sana. Ayolah ya, masa kamu tiba-tiba begini? Maaf, Bu. Seren gak bisa. Mungkin yang lain bisa gantiin Seren, Bu. Seren mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini, Bu, saya kembalikan uang perlombaan kemarin ya. Mohon diberikan kepada yang sudah menggantikan Seren ya, Bu, untuk bantu keperluan lombanya. Aduh, ya udahlah. Nanti kalau kamu berubah pikiran lagi, kamu jumpain ibu ya. Halo, Lun. Kenapa nggak jadi datang ke rumahku, Seren? Katanya mau belajar bareng untuk persiapan UAS. Aku belajar sendiri aja deh. Tapi nanti kalau aku nggak tahu, aku boleh tanya kau kan dari chat. Dilarang sama papamu ya? Enggak, Lun. Cuman aku takut dia mikir aku pergi main-main gak jelas di luar. Bilang dong, Seren, kamu mau belajar sama aku. Kalau nggak percaya papamu, ajak aja ke rumahku. Biar jangan ngasih berpikiran negatif samamu. Udahlah, nggak usah terlalu dibahas, Lun. By the way, bilangnya sama om tante, lukisannya belum ada aku kerjain sama sekali. Aku nggak ingat, tapi aku usahain selesai UAS aku siapin ya. Tenang aja, Seren. Mama papa kan gak minta kau selesaiin itu dengan cepat. Lagian, mereka paham kok samamu. Iya, bahkan mereka lebih ngertiin aku dibandingkan orang tua aku sendiri. Ya udah deh, udah dulu ya. Iya, kalau ada yang nggak ngerti atau nggak tahu, nanti kita bisa diskusi sama-sama ya. Dari chat atau pas di sekolah. Oke, Luna. Besok hari terakhir UAS, aku pasti bisa. Belum selesai juga belajarnya, Yur. Belum, Mah. Ya udah, Mama tidur duluan ya. Good night. Good night, Mah. Akhirnya siap juga. Udah muak aku pakai seragam ini.
Abis ini mau lanjut kemana nih kok? Kuliah dulu lah bang, baru kalau ketemu cewek yang pas, pacaran dulu. Tamat kuliah, nikah. Oh, kupikir mau langsung nikah kau sama cewekmu itu. Cewek yang mana? Tapi kemarin baru kau kasih tunjuk sama aku. Yang mana? 2 minggu lalu, Jir. Makanya jangan semua kau deketin. Kau sendiri aja bingung cewek yang mana yang kau maksud. Oh, mungkin si Dina lah yang kau maksud ya. Telah, nggak tahu aku namanya. Terakhir kali siapa ya? Lupa pun aku namanya. Kurang-kurangin nih deketin anak orang. Terus kalau udah bosen, kau ghosting gitu aja. Ntar kena karma baru tahu. Kan mereka yang deketin aku. Lihat tuh Seren. Tanya Gi, dia ambil jurusan apa nanti? Udah tahu aku. Waktu itu aku tanya, pilihan pertamanya ambil kedokteran di Universitas Sakura. Wih, aku juga mau lah ambil itu. Tapi takut gak masuk. Lah, SMA aja sering bolos. Sok-sokan mau ambil kedokteran. Janganlah Nick. Bahaya kali nanti kau jadi dokter. Monyet lah. Kalau dia lolos di Universitas Sakura, gak ketemu lagi lah kau sama dia. Kalau jodoh gak bakal kemana Nick. Asik. Kasian gak dikasih kepastian sampai sekarang. Yang semangat ya kawan aku. Ayo kita naik sepeda keliling kota. Lain kali deh, Lun. Ayolah, kan ujian udah selesai. Ntar kalau kita ada kuliah, pasti kita nggak ngabis waktu bersama-sama. Please ya. Kau mikirin nilai ujian ya? Berdoa aja, Seren. Semoga hasilnya bagus. Kau harus percaya diri. Kan tadi katamu selama UAS, semua soalnya bisa terjawabmu. Iya, tapi kan belum pasti 100% benar. Iya sih. Tapi kita harus percaya diri, Seren. Aku doain semoga hasil ujian kita berdua bagus ya. Lebih kencang, Lun. Kabar, udah lama gak bonceng kau. Kok rasanya kayak berat ya? Perasaan badanmu makin kurus. Kayaknya kau yang makin gendut, Lun. Aduh, gak bisa dibiarin. Berarti aku harus rajin olahraga. Kutambah ya kecepatan sepeda kita. Gas, Lun. Lun, ada motor. Walah, awas jatuh mbak. Untung gak Ini parah, kejadiannya Cok. dekat Umart ya. Jangan lupa tap-tap Aduh, layarnya sakit ya. kali bokongku. Luna, kau gak apa-apa kan? Kalian gak apa-apa? Ganteng kali, Cok. Kenapa? Sakit kali bokongku, Seren, ya ampun. Aduh. Maaf ya, ada yang luka nggak? Biar kita pergi ke klinik. Gak ada yang luka kok, Bang. Iya, Bang. Ganteng kali, Cok. Iya kan? Kalau aku tahu yang nabrak kita tadi ganteng, mending aku pura-pura pingsan, Seren. Terus digendong aku. Lun. Masuk ke dalam, Mah. Pah. Orang tua Seren udah ada di dalam. Belum, Om. Tapi udah ngabarin kan kalau hari ini pembagian rapot kelas kalian? Kalau nanti mama papamu belum datang, tante dan om aja yang ngambilkan ya. Orang tua siapa, Pak? Mau ambil rapot Serena Nayara, Bu? Bukannya bapak orang tua dari Luna ya? Iya, Bu. Sekalian mau ambil rapot Seren. Dia udah kayak anak saya sendiri. Oh, baik. Ini, Pak. Serena setiap tahunnya nilainya selalu meningkat, Pak. Selamat ya, Pak. Serenanya peringkat 3 di kelas ini, Pak. Oh, syukurlah, Bu. Orang tua Seren kerja apa, Pak? Sibuk ya, Pak? Soalnya
Dari pembagian rapot sebelumnya juga cuma Seren aja yang ngambil sendiri, Pak. Iya Bu, orang tuanya sibuk. Jadi tadi saya juga diminta untuk ambilkan rapot Seren. Santai, Seren. Pasti nilaimu tinggi kok. Aku udah lihat kok, kau itu udah berjuang keras sekali. Selamat ya, Bu. Luna peringkat pertama lagi di kelas ini. Kak, ayo makan malam. Gimana hasil rapot kamu? Peringkat berapa kamu di kelas? 3. Sudah Papa duga. Kamu itu gak pernah menjadi nomor 1. Aku udah berusaha, Pak. Usaha apa? Kalau kamu memang benar-benar berusaha, pasti gak bakal segitu hasilnya. Capek-capek Mama dan Papa membiayai sekolahmu, tapi dari dulu gak pernah ngasih yang terbaik. Tapi Pak, itu juga udah luar biasa. Gak semua orang bisa kayak Kak Seren. Tidak, Yura. Kamu gak pernah kayak kamu. Papa dan Mamamu ini udah berharap penuh kalau di tahun terakhir sekolahnya ini, dia bisa jadi yang terbaik dari teman-temannya. Sebenarnya dia bisa kayak kamu Yura, tapi dia terlalu banyak bermain. Apalagi dengan Luna temannya itu. Luna selalu menjadi pertama di kelas. Dia pintar, rajin, belajar. Kamu itu dibodohi dia, Seren. Dia membuatmu banyak bermain supaya kamu gak bisa ambil posisi pertama dia di kelas. Dia teman aku, Pak. Aku tahu dia. Bahkan dia yang selalu ada untuk aku, mengajarkanku banyak materi di sekolah. Kamu pikirnya diajarin dia selalu benar. Dan seharusnya itu kamu yang mengajarkan orang, bukan kamu yang diajari. Dari dulu tak pernah bisa kayak Yura. Yura pintar, selalu nomor pertama di kelas. Makanya banyak orang yang ingin berteman dengannya. Kamu, teman kamu dari dulu hanya Luna saja. Kalian selalu memaksa aku untuk jadi orang lain, menjadi Yura. Tapi aku adalah aku, Mah, Pa. Aku bukan Yura. Aku punya passion. Aku suka melukis. Tapi kalian anggap remeh itu. Kalian gak bisa menerima aku apa adanya, mendukung aku. Aku merasa seperti aku gak pernah cukup baik di mata kalian. Aku merasa seperti aku harus menjadi orang lain untuk membuat kalian bangga. Tapi aku gak bisa menjadi Yura, Mah, Pa. Aku adalah aku, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang aku punya. Mengapa kalian gak bisa menerima aku seperti ini? Aku harus perlahan-lahan membuang kesukaanku untuk melukis. Aku belajar, terus belajar untuk kalian. Tapi kalian gak pernah hargai hasil yang aku dapatkan. Aku merasa seperti aku hanya menjadi alat untuk memenuhi keinginan kalian, tanpa pernah dihargai sebagai individu yang punya perasaan dan impian sendiri. Aku hanya ingin diterima dan disayangi apa adanya. Tapi sepertinya aku terlalu banyak berharap. Demi masa depanmu, kami suruh kamu kayak gitu. Kalau emang iya kamu belajar dan belajar terus, seharusnya bisa kayak Yura. Kalau dari dulu kamu ilangi hobi kamu melukis, pasti kamu bisa lebih baik. Kamu pikir itu melukis bisa buat kamu sukses? Tidak, yang penting adalah nilai akademis. Dan itu yang harus kamu prioritaskan. Kalau kamu fokus pada melukis, kamu tidak akan pernah mencapai apa yang kami inginkan untuk kamu. Sudah dari dulu dibilang untuk meninggalkan hal itu, tapi tidak pernah dilakukan. Kami tidak peduli kamu suka atau tidak. Yang penting adalah kamu berhasil. Dan berhasil itu artinya seperti Yura. Bukan seperti kamu yang hanya pintar melukis, tapi tidak bisa apa-apa selain itu. Jadi, jangan banyak bicara. Dan lebih baik dari dulu tuh, kamu dengari apa kata kami. Jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Anak ini emang pembangkang dari dulu. Capek kita berharap padanya. Capek kita biayain dia sekolah. Cuma disuruh belajar giat aja. Gak diminta bayar semua keperluan dan kebutuhan dia di rumah ini. Tapi hasilnya nihil. Kita capek-capek kerja. Bayar semua keperluanmu. Tapi kamu tidak pernah bisa memenuhi harapan kita. Aku emang gak bayar secara materi. Tapi aku di sini bayar dengan mentalku. Dengan air mataku. Dengan perasaan marah dan sedihku. Aku merasa seperti aku gak pernah dihargain. Gak pernah diakui. Aku memberikan semuanya yang aku punya, waktu, perasaan, tapi sepertinya itu gak pernah cukup untuk membuat papa dan mama bahagia. Kalian gak pernah menghargai sesuatu yang aku peroleh.
Kalian selalu bandingkan aku dengan Yura. Tapi aku sama sekali gak pernah bandingin kalian sama orang tua lain. Kalian selalu nuntut aku, harus begini, harus begitu. Selalu dibandingkan dengan hasil Yura ataupun hasil orang lain. Lihat teman Yura, banyak yang ingin berteman dengannya. Karena dia pintar, dia berprestasi. Teman kamu hanya Luna saja. Aku takut berteman dengan orang lain, Pak. Takut memulai pembicaraan. Karena aku khawatir mereka akan menilai aku seperti kalian menilai diriku, membandingkan aku dengan orang lain dan tidak menerima aku apa adanya. Luna dan orang tua Luna adalah satu-satunya yang membuat aku merasa nyaman, karena dia gak pernah membuat aku merasa sedih seperti ini. Kalian gak pernah tahu bagaimana hari-hariku. Kalian gak pernah mengerti betapa susahnya menjadi aku. Kalian pikir gampang untuk menjadi Yura, seperti yang kalian harapkan. Enggak. Aku merasa seperti aku gak terlihat. Seperti aku tuh gak ada di antara kalian. Aku selalu menerima semua pilihan kalian untuk aku, tanpa pernah diberi kesempatan untuk memilih sendiri. Kalian gak pernah lihat luka di hatiku. Kalian gak pernah lihat kelemahanku. Aku hanya ingin diterima apa adanya. Mengapa kalian selalu menjadikan Yura sebagai contoh untukku? Mengapa kalian gak bisa melihat potensiku, kelebihanku? Di mata kalian, aku selalu gak cukup baik. Dan hari ini, untuk sekian kalinya, kalian berbuat hal yang sama. Kalian gak pernah datang ke sekolah untuk mengambil rapotku. Padahal aku sudah meletakkan undangan dari sekolah di meja kalian. Aku gak berani mengingatkannya secara langsung. Karena aku tahu, kalian gak akan peduli. Kalian hanya bersemangat untuk Yura, membagi waktu dan perhatian hanya untuknya. Mengapa kalian tidak bisa membagikan sedikit waktu saja untukku? Kalian merayakan ulang tahun Yura dengan besar-besaran. Tapi aku udah lama gak merasakan perayaan ulang tahun. Aku capek, Ma. Pa, tolong hargai setiap upaya aku, bukan hanya akhir hasilnya saja. Seren, apa yang kamu katakan, ha? Kami tidak pernah membedakan rasa sayang kami ke kalian. Kami hanya ingin kamu menjadi yang terbaik seperti Yura. Aku Seren, Pa, bukan Yura. Gimana, minum Nak? dulu. Bisa Abis kamu itu kita jawab? pergi makan ya. Setelah Kamu ini jawab kita semua beli tadi. perlengkapan kuliahmu Jawabnya ya. susah nggak? Ya nggak apa-apa. Biar Kalau kita nggak sore keterima, masih banyak jalan untuk sukses. Kapan pengumumannya? Yang penting tuh, kamu udah usaha. Udah gak usah khawatir, mamak bapak selalu ngedukung kamu. Seren, ayolah kita buka hasilnya bareng-bareng. Maaf Luna, aku gak siap bukanya rame-rame. Aku buka sendiri aja deh. Buka menu kamu mana? Jangan mau terimain hasilnya doang. Minimal effort untuk kasih semangat samamu. Jangan bilang bokapnya kamu pergi. Iya, kayaknya mereka ada kegiatan di kantor. Adikmu si Yura itu? Gak tahu, kayaknya ikut mereka pergi. Kemungkinan mereka ada acara. Sikali makin lama keluargamu. Kau yang semangat deh Seren. Aku selalu ada untukmu. Janji ya, gak boleh sembunyikan apapun dariku. Kalau orang tuamu berperilaku buruk atau kasar, kau cerita aja sama aku.
Kalau kau lelah bilang aku ya. Mereka nggak kasar kok. Pokoknya kau telepon aku aja ya kalau kau lagi sedih. Kan dulu kau pernah janji sama aku harus berbagi segala ceritamu sama aku. Mau sedih, mau senang, pokoknya harus. Nggak boleh ada yang disembunyikan, oke? Iya, Lun. Woi lah, udah jam 3. Aduh, takut kali aku bukanya. Aku matikan dulu ya teleponnya. Nanti kita telepon lagi. Selamat ya sayang. Lulus! Kamu pikir hidup itu bisa dibayar pakai lukisan, ha? Bisa kamu makan itu nanti? Kalau kamu masih keras kepala, jangan salahkan mama dan papa kalau hidupmu gagal. Capek-capek mama dan papa membiayai sekolahmu, tapi dari dulu gak pernah ngasih yang terbaik. Tidak, Yura. Kamu gak pernah kayak kamu. Dari dulu tak pernah bisa kayak Yura. Yura pintar, selalu nomor pertama di kelas. Kalau kamu fokus pada melukis, kamu tidak akan pernah mencapai apa yang kami inginkan untuk kamu. Sampai kita biayain dia sekolah, cuma disuruh belajar giat aja, gak diminta bayar semua keperluan dan kebutuhan dia di rumah ini. Tapi hasilnya nihil. Kita capek-capek kerja, bayar semua keperluanmu, tapi kamu tidak pernah bisa memenuhi harapan kita. Seren minta maaf karena gak bisa banggain mama dan papa kayak yang Yura lakukan ke kalian. Aku gak bisa memenuhi harapan kalian. Aku gak bisa jadi anak yang seperti kalian inginkan. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membanggakan mama dan papa. Jadi, aku memutuskan untuk pergi. Terima kasih telah memberi aku tempat tinggal dan merawatku selama ini. Yura, tetaplah menjadi anak yang baik dan berprestasi. Jangan pernah berubah, teruslah menjadi kebanggaan keluarga. Aku tidak bisa menjadi seperti itu, tapi aku berharap kau bisa terus membuat mama dan papa bahagia. Maaf Luna, aku belum bisa jadi sahabat yang baik untukmu. Selama ini, kau yang selalu ada untukku dan mendengarkan cerita hidupku. Kau selalu membantuku dan memberikanku semangat yang tidak semua orang lain bisa lakukan. Terima kasih juga buat om dan tante yang sudah sangat baik sama Seren. Maaf ya, Seren belum bisa selesaikan lukisan yang om minta. Aku minta maaf ya, karena aku harus pergi dari sini. Seren, aku selalu ada untukmu. Janji ya, gak boleh sembunyikan apa-apa dariku. Kalau orang tuamu berperilaku buruk atau kasar, kau cerita aja sama aku. Kalau kau lelah bilang aku ya, kau bisa curhat semuanya sama aku. Aku akan berusaha untuk membantu. Pokoknya jangan ada yang disembunyikan di antara kita ya. Janji? Janji. Terima kasih banyak Luna, karena telah menjadi salah satu hal yang terbaik dalam hidupku. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku yakin bahwa aku akan menemukan tempat yang tepat untukku. Tempat di mana aku bisa menjadi diri sendiri, tanpa takut dihakimi atau dibandingkan. Aku akan mencari tempat di mana orang-orang akan melihat warnaku,